Oke, selamat datang kembali di Editor's Choice Podcast. Masih bersama dengan Aji the host. Kita hari ini akan melanjutkan bincang-bincang kita soal novel-novel yang ada di Ramadan kali ini. Kita hari ini kedatangan Kak Choi Airi. Halo Kakak, selamat pagi. Pagi Kak. Kakak domisilinya di mana Kak? Aku di Bandung Kak. Oh, di Bandung. Jadi masih dekat-dekat sama Jakarta. Oh, di Bandung gimana nih suasana lebaran nih? Suasana lebaran, suasana Ramadan. Di sini hujan-hujan panas juga. Kadang hujan, kadang panas. Iya, lumayan ya. Jadi tahun ini puasanya nggak panas terus ya. Biasanya kan kalau tiap tahun kan panas terus ya. Iya. Jadi nggak terlalu panas juga pas puasanya. Oke, nah Choi Airi ini menulis novel dengan judul Enchanted to You ya, betul kan ya? Iya betul Kak. Nah itu ceritanya tentang apa sih Kak? Jadi Enchanted to You ini novelnya mengisahkan tentang perempuan yang namanya Azalia Kirani. Dia itu seorang mahasiswa semester 1 dan dari kecil dia itu punya impian gitu. Tapi impiannya sih bisa dibilang unik ya, karena dia pengen nikah muda gitu dari usia kecilnya. Nah akhirnya pas dia kuliah, ambisinya itu muncul lagi setelah dia salah masuk ruangan yang seharusnya dia masuk ruangan pagelaran fashion show, karena di sini kan dia mahasiswa fashion design. Nah dia malah masuk ruang seminar talk show, acara yang membahas tentang nikah muda. Jadi dari situ ambisinya muncul lagi. Nah sampai suatu hari dia lagi sholat zuhur, nggak sengaja nih ngeliat cowok yang menurutnya itu sesuai dengan tipikal pria idamannya banget, yang mirip-mirip idol K-pop gitu. Nah, cowoknya ini cowok bule gitu ya, blasteran bule Asia. Nah, dia akhirnya si Alia ini mencoba menargetkan si cowok itu gitu, masuk ke untuk jadi calon suaminya. Nah, tapi kan di situ yang jadi pertanyaan, apakah si gimana nih biar dia kenal sama si cowok bule ini. Dan Alia tahu si cowok bule ini ternyata muslim karena dia kan masuk masjid. Nah setelah tahu, akhirnya si Alia ini cari cara untuk bisa kenalan nih dengan si cowok bule ini. Dan satu-satunya peluang untuk bisa kenalan dengan cowok ini, ya dia harus jadi anggota keputrian lembaga dakwah kampus. Tapi si Alia ini karena kan dia keluarganya itu cukup religius, jadi dia tahu nggak sembarang interaksi gitu. Jadi antara perempuan dan laki-laki dalam Islam itu ya interaksinya itu terbatas dengan hukum syariat gitu ya. Jadi si Alia ini dia sadar kalau untuk menargetkan cowok di aktivis LDK atau lembaga dakwah kampus tadi, dia nggak bisa sembarang kenalan sama si cowok itu, nggak kayak cowok-cowok di masuklah jadi aktivis keputrian. Nah kita tahu dari sini niat Alia untuk masuk keputrian itu nggak lurus. Yang harusnya masuk lembaga dakwah kampus itu adalah untuk semakin menambah ilmu gitu ya, untuk semakin menambah keimanan dan ketakwaan sama Allah. Ini dia justru untuk ngejar-ngejar cowok. Nah ini yang nanti disoroti di cerita ini gitu. Nah setelah si Alia ini masuk keputrian, justru itu membuat ambisinya meredup. Karena dari sana dia banyak dapat kajian-kajian yang akhirnya membuat dia sadar. Kenapa sih ambisinya itu
bisa dibilang bukan sesuatu yang penting. Maksudnya untuk usianya ya, karena kan dia di sana masih usianya 19 tahun, masih muda gitu. Sedangkan kan untuk nikah muda itu ada komitmen yang harus ya, dipegang, tanggung jawab seperti apa sih setelah menikah itu, kemudian bagaimana peran dan fungsi antara suami dan istri itu kan sebenarnya bukan hal yang mudah, bukan membicarakan tentang romansa saja gitu. Nah akhirnya Alia di sini bisa bisa sadar, oh iya ternyata ambisi saya itu belum cukup kuat untuk bisa memegang posisi itu gitu ya, untuk menjadi untuk nikah muda, untuk menjadi istri, apalagi nanti misalnya kalau menjadi ibu. Nah akhirnya di sana dia mencoba meluruskan niatnya untuk menambah wawasan, menambah ilmu, kemudian untuk menambah kedekatan dia dengan Allah gitu. Jadi secara garis besar di awal-awal cerita Enchanted to You itu kita menyorotinya ke Alia yang seperti itu gitu Kak. Menarik nih. Berarti banyak konflik-konflik batin nih antara individu dengan ajaran agamanya berarti ya. Iya. Nah, kalau inspirasinya sendiri dari mana sih, Kak? Kalau kebetulan inspirasi cerita ini itu datang dari pengalaman aku pribadi gitu ya. Jadi karena dulu aku juga sempat aktif di keputrian lembaga dakwah kampus, jadi aku pikir kenapa enggak ngangkat tema ini, karena kan biasanya jarang ya kita lihat di platform online gitu ya, platform novel yang ngangkat terkait dengan kehidupan aktivis lembaga dakwah kampus. Dan kalau ya dibandingkan dengan cerita-cerita anak pesantren gitu, jadi ini inspirasinya datang dari pengalaman aku pribadi. Gitu, Kak. Oke, berarti dari keresahan diri sendiri. Iya. Nah, kalau mulai nulis novel ini sendiri dari kapan, Kak? Kalau nulis di novel ini sebenarnya aku daftar pertama kali itu Maret 2020. Cuman karena masih fokus nulis di platform lain, akhirnya aku baru benar-benar fokus di novel ini Oktober 2020. Jadi baru di sanalah ngerasain pengalaman nulis di novel ini. Nah, kalau kakak pertama kali tahu novel itu dari mana? Kalau pertama kali tahu novel mungkin dari ini ya, karena kan aku juga banyak temenan sama penulis-penulis lain, yang mereka juga sama-sama nulis di banyak platform, jadinya ada informasi dari mereka, ada kompetisi NTW gitu. Akhirnya aku coba daftar di Novelme, tapi kalau untuk siapa-siapanya kayaknya nggak tahu deh. Jadi banyak dari media sosial aja gitu yang di-share sama teman-teman penulis lain. Oke. Nah, kalau novelnya sendiri Kak? Novel Enchanted to You-nya sendiri itu mulai inspirasi dari sejak bikin ide kepenulisan, habis itu mulai nulis bab pertama itu dari kapan? Kalau nulis tentang Enchanted to You ini sebenarnya pas Novelme ngumumin kompetisi itu ya, berkarya Ramadan gitu. Jadi kebetulan kan lagi kosong nulis juga waktu Maret kemarin. Setelah ada pengumuman dari Novelme, aku coba matangin konsep ceritanya dan kerangkanya. Jadi memang cukup mendadak ya untuk nulis cerita ini, karena kan lihat dari persyaratan terus kriterianya juga lumayan menantang gitu. Jadi benar-benar punya waktu sedikit untuk mematangkan cerita ini. Oke. Nah, kalau tokoh-tokoh yang ada di novel ini udah ada siapa aja sih Kak? Sampai ke bab yang udah diupload nih. Kalau
tokoh ini dari Azalea Kirani, dia itu tokoh sentral dari cerita Enchanted to You ini. Dia itu anak yang lincah gitu ya, berani, periang. Dia juga termasuk orang yang mudah bergaul dengan siapa aja, tapi dia si negatifnya orang yang selalu menggebu-gebu. Dia nggak bisa ibaratnya itu ya agak kurang bijak gitu kan untuk memutuskan. Cuman kan dari sini nanti kita lihat transisi Azalea atau Alea ini dari sebelum ngaji sampai setelah ngaji nanti. Nah ini si tokoh sentralnya si Alea ini. Terus juga ada Marcelo Alfred gitu yang atau dipanggil dengan Cello. Nah, Cello ini dia tokoh pendampingnya. Jadi si cowok bule yang dikejar-kejar sama Alea ini. Nah si Cello ini dia sebenarnya sahabat kecilnya Alea, cuman Alea belum ngeh ya waktu pas awal dia ngejar-ngejar, belum ngeh kalau si Cello ini adalah sahabat kecilnya. Terus ya nanti si Cello ini lumayan banyak berpengaruh juga sama kehidupannya Alea secara tidak langsung, karena interaksi antar mereka itu sebenarnya sangat sedikit. Antara Alea dan Cello itu sangat sedikit, karena tadi Alea tahu batasan sejauh mana nih interaksi yang diperbolehkan oleh Islam antara laki-laki dan perempuan. Nah, terus juga ada Reta dan Sophie, itu sahabat-sahabatnya Alea yang mereka juga mendukung penuh Alea untuk berubah, untuk semakin bijak lagi. Terus juga ada Azril, itu sahabatnya Cello. Jadi tokohnya memang di sekitar mereka aja. Oke, nah kalau menurut kakak sendiri kenapa orang lain harus baca novel ini? Kenapa orang lain harus baca novel ini? Jadi selain tentu kan kalau kita baca cerita berharapnya ceritanya menarik gitu ya. Jadi selain cerita yang menarik, karena ini novel Ramadan gitu ya, jadi aku berusaha untuk menampilkan banyak wawasan gitu ya dan ilmu pengetahuan yang udah aku pelajari sejauh ini gitu ya di kajian-kajian yang aku dapat. Jadi di cerita ini aku juga tampilkan fikih Islam, ada juga sejarah peradaban Islam, kemudian juga ada gimana sih Islam mengatasi berbagai problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu juga aku coba tampilkan di sana dengan daya cerita aku sendiri gitu. Terus juga ada isu-isu sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Karena kan ibaratnya isu Islam itu sebenarnya sangat menarik gitu. Kita lihat di media-media, Islam itu selalu diangkat, apakah itu positif atau negatif. Nah itu aku coba tampilkan di situ dan aku coba luruskan menurut pandangan aku sendiri yang dilihat dari sudut pandang Islam. Jadi kenapa orang lain harus baca ini? Karena ya tadi tidak hanya sekedar menyajikan alur cerita yang menarik, tapi juga banyak wawasan dan ilmu yang bisa didapatkan. Jadi insya Allah lah kalau tidak akan sia-sia gitu untuk mengeluarkan koin dan baca kisah ini di bulan Ramadan ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa banyak sekali hikmah dan hikmah yang bisa diambil dari cerita ini. Nah kalau sekarang udah sampai berapa bab nggak? 37. Udah 37 ya sekarang ya. Ini rencana kira-kira kalau dari outline yang sekarang itu udah bisa bakal berapa bab nih Kak? Kalau aku nargetinnya sih 60 bab ya. Sekitar 60 bab karena memang dikhususkan untuk Ramadan aja. Jadi pas Ramadan selesai, insya Allah cerita ini juga selesai. Atau mungkin bisa lebih cepat gitu.
Sebetulnya mah kalau panjang mah diterusin aja nggak apa-apa. Iya, jadi rencananya emang ada sequelnya, cuman nanti beda judul. Oh. Kan ini khusus Ramadan, jadi kan nggak sembarang genre kan yang ditulis gitu. Jadi nanti mungkin dialihkan ke genre lain. Nah, itu para sobat Novelmi, udah ada teaser ya tuh berarti. Habis ini bakal ada terusan nih. Iya. Mudah-mudahan. Harus dong kan ini diharapkan kan yang baca bisa selalu menanti gitu, bisa selalu membaca terus. Itu kemarin aja sempat dengar kalau para pembaca Novelmi itu bisa baca semalam itu bisa sampai berapa ya, 200 bab loh. Makanya kalau 30 bab mah ya 1 jam lah selesai lah. Nabung poin dulu mungkin. Nah, kalau selain novel ini sendiri, kakak sebelumnya udah sempat nulis novel yang lain belum? Di novel sendiri aku udah ada 2 ya, yang udah tamat itu selain Enchanted to You. Yang pertama itu ada After the Second Marriage Life. Nah itu kisahnya tentang orang tuanya Cello gitu. Jadi kalau teman-teman pembaca ini pengen tahu sejarah atau masa lalunya Cello, itu bisa dibaca di situ. Karena dia juga tokohnya cenderung ini ya, masa lalunya itu termasuk rumit karena hubungan orang tuanya gitu. Jadi kalau orang baca itu ya siapin tisu aja lah, pokoknya penuh dengan air mata gitu ya kalau kisah orang tuanya Cello gitu, karena kan ayahnya juga meninggal di sana. Nah terus juga kalau yang satu lagi ada 100 Days of Marriage Deal. Itu juga genrenya romance terkait dengan ini ya, kesepakatan pernikahan. Nah tapi aku bikin beda di situ karena ya aku penulis religi gitu ya, jadi kalau orang lain biasanya kesepakatan pernikahan itu akhirnya cerai gitu ya biasanya. Nah kalau ini justru diarahkan ke pernikahan yang ideal gitu, pernikahan impian, meskipun pernikahannya dibentuk pernikahannya itu mendadak gitu, bahkan antar tokohnya aja nggak begitu bertentangan kan gitu. Jadi itu 2 yang udah tamat. Oke, nah kalau mau ngubungin kakak ada IG? Ya, aku ada Instagram. Instagramnya @airicoy, Airi-nya 2 ya. Jadi para sobat Novelmi kalau mau menghubungi bisa langsung ke Instagramnya @aeriichoi ya, Airicoy, I-nya 2, aeriichoi, atau bisa langsung komentar di bagian bawahnya itu ya, tiap novel ya. Nah itu juga bisa. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Airicoy. Sama-sama Kak. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya masih di Editor's Choice Podcast. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.